Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khoyum Ma'rifah dari kelas MBS 6B, akan menyampaikan pendapat saya mengenai lebih menggencarkan iklan tapi menomorduakan kualitas produk ataupun sebaliknya. Di sini sebelum saya menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai hal tersebut, saya akan sedikit menjelaskan dari kedua sudut pandang masing-masing pendapat. Yang pertama dari pengikut aliran produk, yaitu mereka itu percaya bahwa pemenang pasar yaitu mereka yang memiliki produk yang lebih baik. Dengan memiliki produk yang lebih baik, mereka akan terlihat unggul daripada pesaing-pesaingnya. Misalnya kita ingin menjadi perusahaan yang menguasai pasar. Contohnya seperti perusahaan Apple. Ya, kita harus mengembangkan produk dan layanan kita menjadi lebih baik. Kemudian kita menyewa biro iklan yang terbaik untuk menyampaikan pesan-pesan superioritas produk kita. Dalam peluncuran produk pun, perusahaan tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan. Menurut mereka itu tidak apa-apa menunda peluncuran produk demi mengembangkan produk yang lebih baik dan bermanfaat bagi konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit materi tentang iklan. Salah satu tujuan iklan yaitu mengenalkan branding kita terhadap konsumen. Bagaimana tentang produk kita, tentang perusahaan kita, dan lain-lain sebagainya. Bagi pengikut aliran branding, kata kuncinya yaitu persepsi. Segala sesuatu di dunia ini yaitu tentang persepsi. Tidak ada produk unggulan, yang ada hanyalah persepsi superioritas produk yang kita miliki. Karena persepsi itu sulit diubah, begitupun orang yang memiliki persepsi kuat terhadap produk tertentu. Persepsi mereka itu akan sulit diubah. Contohnya, saya membuat kopi yang rasanya lebih enak daripada Starbucks. Untuk meyakinkan konsumen bahwa kopi saya ini loh lebih enak daripada Starbucks, itu akan sulit diubah. Karena Starbucks sendiri bisa dikatakan sebagai pemimpin pasar di bidang kopi atau apa itu yang sudah terkenal di seluruh dunia dan memiliki cabang di seluruh dunia. Untuk masalah timing dan peluncuran produk, aliran ini itu fokus pada membangun persepsi untuk memenangkan pasar. Moto mereka yaitu lebih penting menjadi yang pertama daripada menjadi yang lebih baik. Dan dalam hal superioritas, mereka itu tidak ada yang percaya bahwa sebuah produk itu lebih bagus kecuali brand tersebut menjadi pemimpin pasar. Orang lain pun akan berpikir jika brandnya itu menang di pasar, maka brand itu pun yang menjadi yang lebih unggul. Dan begitu pun sebaliknya, jika brandnya unggul, mengapa tidak menjadi pemimpin pasar? Begitu. Baik, dari kedua pendapat tersebut, saya lebih condong kepada menomorsatukan kualitas produk daripada iklan sendiri. Menurut saya, kualitas produk itu menjadi faktor penting dalam perusahaan jika dia ingin mendapatkan konsumen yang banyak. Karena apa? Jika kualitas produk kita baik, maka orang-orang pun akan membeli produk kita. Beda halnya jika kita terkenal tapi tidak memiliki kualitas produk yang baik, maka secara otomatis kita juga akan ditinggalkan oleh konsumen kita. Contohnya saja, saya memiliki dua perbandingan, yaitu yang satu toko A. Toko A ini terkenal dengan ayamnya yang sangat enak dengan harga yang lumayan murah. Dan yang toko B ini, yang toko yang kedua ini memiliki tema junk food, ayam goreng yang versi lebih anak muda, tapi rasanya ini pas-pasan. Nah, maka jika konsumen itu melihat dari kualitas produk, maka konsumen akan memilih toko yang nomor satu. Dengan sendirinya jika toko ini sudah dikenal masyarakat luas, maka tanpa iklan pun mereka akan mendapatkan konsumen yang banyak. Jika toko kedua ini sudah memiliki iklan di mana-mana, tetapi kualitas produknya hanya itu saja, lambat laun mereka juga akan ditinggalkan jika tidak mengembangkan usahanya, kualitasnya untuk menjadi yang lebih baik. Misalnya seperti itu. Untuk kualitas produk sendiri, saya sebagai konsumen yang masih belum memiliki persepsi yang kuat terhadap satu produk pun juga memilih kualitas produk. Kecuali jika ada konsumen yang sudah menjadi langganan terhadap suatu produk, maupun seburuk apapun produknya itu dibanding produk yang lain. Misalnya saya sudah langganan merek Dio. Saya membeli lipstik merek Dio, sedangkan teman saya memberi info tentang merek Emina ini lebih baik daripada merek Dio gitu. Saya sebagai konsumen dari
merek Dio pun tidak akan terpengaruh tentang mereka karena persepsi saya ini sangat kuat terhadap merek Dio ini. Tapi di sini saya sebagai konsumen yang bijak, saya akan memilih kualitas produk yang menjadi nomor satu di perusahaan saya. Dari sikapun saya memiliki perusahaan, saya akan lebih mengembangkan produk saya, kualitas produk saya agar menjadi pemimpin pasar. Untuk masalah iklan pun, iklan bisa kita andalkan dengan bisa menyewa biro jasa tersebut, kita membuat iklan yang lebih menarik gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi beriklan yang efektif? Menurut saya, beriklan yang efektif itu kita harus melihat target pasar kita. Misalnya target pasar kita itu milenial. Nah, milenial itu apa yang mereka agar mendapatkan informasi tentang produk kita? Misalnya saja dengan beriklan di sosial media. Kaum milenial itu tidak lepas dari sosial media. Nah, kita bisa beriklan lewat sosial media, contohnya Instagram, terus kemudian Facebook Ads, kemudian di TikTok. Jika kita beriklan di Instagram, kita dapat membuat iklan itu biasanya diselingi di story gitu kan. Kita dapat mengunggah foto yang terbaik produk kita, kemudian diberi caption yang dapat membuat rasa ingin tahu konsumen. Nah, yang satu lagi yaitu di TikTok. Di TikTok itu kan ada TikTok Shop. Nah, di situ kan TikTok Shop ini baru-baru muncul ini kan. Jadi banyak promo yang ditawarkan sehingga kita dapat menjualnya di TikTok Shop tersebut. Dengan banyak promo dari TikTok Shop tersebut juga dapat menarik konsumen agar membeli produk kita. Tentu saja dengan kualitas yang lebih baik. Gitu. Kemudian kita membuat website atau toko online di Shopee, di Lazada. Kemudian strategi selanjutnya yaitu kalau anak muda itu mengendorse selebgram atau akun-akun yang dirasa dapat membuat konsumen itu membeli produk kita. Contohnya kita mengiklankan produk kita di Kacamata Tulungagung. Nah, Kacamata Tulungagung ini followernya siapa saja? Warga Tulungagung, kemudian masyarakat, anak muda, begitu. Kemudian kita mengendorse ke selebgram. Selebgram itu kita lihat ini selebgramnya itu yang banyak pengikutnya anak muda atau kalangan apa, begitu. Kemudian kita bisa mengiklankan di mobil, kayak contohnya di radio, kemudian nanti disiarkan di mobil atau di manapun gitu. Kemudian yang paling mudah ya personal selling. Kita dapat mengiklankan contohnya di WA atau kita tatap muka langsung, ini saya mempunyai produk ini, silahkan coba gitu. Kemudian kalau iklan di TV saya rasa itu kurang efektif jika target pasar kita itu milenial, karena menurut saya kaum milenial itu tidak dapat mendapatkan informasi itu tidak hanya dari TV saja, tapi lebih banyak ke sosial media, karena kaum milenial itu kan tidak lepas dari sosial media, dan menurut mereka pun YouTube itu lebih dari TV. Jadi kalau TV itu lebih baik ke perusahaan yang sudah besar. Jika perusahaan masih kecil-kecilan ya mending di sosial media itu tadi, karena tidak membutuhkan biaya yang mahal gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.